Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya yang sangat melimpah. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Kemudian terjadi percakapan antara Beni dan ayahnya. Beni berkata, "Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya?" Ayahnya menjawab, "Masih menunggu keperbaikan gardu listrik, Beni." "Oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah?" "Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang." Selanjutnya, "Wah, jauh sekali." "Benar, Beni. Listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya tenaga air, uap, panas bumi atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi energi listrik di sebuah pembangkit listrik. Energi yang digunakan di sekitar kita adalah listrik." Nah, ini adalah gambar turbin yang dialiri oleh listrik kemudian menghasilkan listrik. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan air sangat besar dan berpengaruh terhadap lingkungan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber daya air atau sumber air yang ada di bumi. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik berkurang. Dalam pembangkit listrik tenaga air, fungsi air adalah untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Dalam membangkitkan listrik perlu dibangun bendungan karena bendungan dapat dijadikan energi listrik dengan menggunakan kincir air yang digerakkan oleh arus air. Maka dari gerakan itu dapat dihasilkan energi listrik. Perhatikan lampu di rumah kita. Saat saklar lampu ditekan, maka lampu akan menyala. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi, yakni energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Contoh peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik di antaranya adalah kipas angin. Ini bisa membuat ruangan menjadi lebih sejuk. Lampu untuk menerangi ruangan. Televisi untuk media hiburan dan informasi, dan lain-lain. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber kehidupan dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu pengelola bahan-bahan dari lingkungan. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidup. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah itu kotor, penuh dengan sampah dan bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan. Air yang keruh dan listrik yang padam.
tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungan yang berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, sekarang informasi penting dari bacaan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Fungsi lingkungan bagi manusia adalah sebagai tempat hidup, mencari makan, tempat berlangsungnya aktivitas manusia, dan sebagai tempat tinggal atau yang disebut dengan habitat. Lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia karena segala bentuk kegiatan alam memenuhi kebutuhan manusia senantiasa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, namun bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Kata-kata sulit dari bacaan. Nafkah, artinya nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Interaksi, artinya interaksi adalah suatu hubungan setiap individu atau seseorang secara langsung atau tidak langsung. Keruh, artinya buram karena kotor atau tidak jernih. Kesimpulan dari bacaan, manusia bisa hidup bergantung pada kondisi lingkungan, baik lingkungan alam dan sosial, sangat berguna bagi manusia. Dari lingkungan sekitar, manusia dapat mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kerja sama dengan orang tua. Coba kamu perhatikan menggunakan sumber daya air dalam kehidupan sehari-hari di rumahmu. Catatlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan seberapa banyak air yang digunakan. Catat dan kerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.